Halo teman-teman. Nah, gimana kabar kalian nih? Mudah-mudahan sehat ya. Di video kali ini kita akan beralih ke Tiongkok dulu, yaitu kita akan membahas alur cerita dari film Hermie yang dirilis pada tanggal 28 Agustus 2009 di Tiongkok, serta disutradarai oleh Fan Fan Cheng. Nah, gimana kisah bucin mereka? Tanpa lama-lama lagi, langsung aja. Get it when I get back. Hei, siapa yang meninggalkan bawang di sini? Film diawali dengan seorang pria yang bernama Tian Kuo yang hendak ingin mengantarkan nasi kotak gitu ya. Dan sesampainya Tian Kuo di tempat kasir, karena tidak ada orang, Tian Kuo pun langsung masuk ke dalam. Lalu Tian Kuo menghampiri dua orang cewek yang lagi ngomong pakai bahasa isyarat, serta memberitahu mereka menggunakan bahasa isyarat bahwa nasi kotaknya telah sampai. Karena Tian Kuo penasaran dengan cewek yang buru-buru tersebut, Tian Kuo pun menanyakan kepada Xiong Peng. Xiong Peng pun menjawab dia bukan termasuk tim renang, dia adikku Yang, saut Xiong Peng. Dan babang Tian Kuo pun terpesona gitu dengan Yang. Dan di saat Yang mau pergi, dia pun dikejutkan dengan anak BMX dan sampai dia terjatuh. Tian Kuo pun datang membantunya. Tapi malah motornya yang dibantuin. Dan lalu babang Tian Kuo dengan bergegas membawa Yang ke rumah sakit. Dikarenakan Tian Kuo ingin mengantarkan nasi kotak yang lain, Tian Kuo tidak dapat menemani Yang di rumah sakit. Tapi babang Tian Kuo balik lagi dan meminta sosial media Yang. Lalu scene berganti kepada Tian Kuo yang sambil menengok sosial media Yang dan ngomong sendiri. Lagi-lagi digangguin ibunya. Dan keesokan harinya orang-orang ngantri beli nasi kotak Tian Kuo. Dan dikarenakan nasi kotaknya tinggal satu, jadi Tian Kuo mau menyisakan satu untuk Yang. Dan Yang pun datang serta mereka pun mengobrol menggunakan bahasa isyarat gitu ya. Dan lalu scene berganti kepada Tian Kuo yang nunggu balasan chat dari Yang. Dan sampai ngomong-ngomong sendiri anjir. Lagi-lagi ibunya Tian Kuo ngintip lagi. Aduh, anakku udah mulai gila nih. Scene berganti kepada Tian Kuo dan Yang yang menengok kakaknya latihan gitu. Serta mereka pun mengobrol menggunakan bahasa isyarat gitu. Dan keesokan harinya Tian Kuo membuatkan sup untuk Yang. Lagi-lagi ibunya ngintip lagi. Tian Kuo pun datang ke rumah Yang serta Tian Kuo pun membawakan nasi kotak untuk Yang. Dan Yang ingin membayar untuk nasi kotak tersebut. Padahal sudah dibilangin oleh Tian Kuo untuk tidak membayar alias gratis. Nasi kotaknya malah dibawa kabur anjir. Rupanya si Neng menggambar nasi kotak tersebut dan kembali menanyakan harga nasi kotaknya. Tapi babang Tian Kuo mengalihkan perhatiannya. Dan mereka pun ngobrol panjang gitu ya. Dan lalu alarm Yang berbunyi dan dia pun bergegas untuk pergi kerja. Lalu scene berganti kepada Xiong Peng yang sedang lagi latihan renang. Dan terlihat ya performa renangnya bagus gitu ya. Tapi tidak ada Yang yang mensupportnya. Lalu scene berganti kepada Yang sedang menjadi patung. Yang nampaknya pekerjaan Yang itu sama kayak badut gitu ya. Yang kalau ada orang ngasih duit barulah dia bergerak dan mengasih hadiah gitu. Tapi malah digangguin oleh Tian Kuo. Dan lalu Tian Kuo curhat bahwa dia ingin menyampaikan sesuatu gitu. Tapi lantaran Yang selalu sibuk dan nggak punya cukup waktu gitu. Lalu scene berganti kepada kakaknya Yang sudah pulang gitu ya.
Dan Yang Yang mengumpulkan uang hasil jerih payahnya, serta Tianquo pun mengajaknya untuk makan, dan Yang 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 akan mentraktirnya. Sementara itu rumahnya Yang Yang kebakaran. Dikarenakan dia tunarungu gitu, jadi dia tidak mendengar orang-orang yang memanggilnya. Dan untungnya pemadam kebakaran cepat datangnya dan membawa Zhongpeng ke RS. Lalu Shen balik lagi ke mereka yang hendak ingin makan. Dan setelah selesai makan, Yang memanggil orang restonya dan menghitung uang koin yang dicarinya tadi. Dan karena ada pelanggan lain yang datang juga, Tianquo pun membayar pakai uangnya. Moodnya Yang pun langsung berubah jadi jelek. Dan Tianquo pun menanyakannya. Yang pun berasa tak dihargai membayar pakai uang koin karena dia sudah susah mendapatkan uang tersebut. Dan dia sudah berjanji untuk dia yang mengintraktirnya, tapi malah Tianquo yang membayar. Dan Sineng pun ngambek gitu. Lalu Shen berganti ke RS yang dimana Yang bergegas menengok kakaknya. Dan Yang pun merasa bersalah gitu karena meninggalkan kakaknya sendirian. Dan karena Yang tidak menjawab teleponnya Tianquo pun sampai mencari Yang tapi tidak menemukannya. Tianquo pun jadi galau gitu. Dan dia memakan mie di tempat sebelumnya bersama Yang. Lagi-lagi orang punya restonya membicarakan Yang. 这个不好，不让讲了。 Dan Tianquo yang mendengarnya marah gitu. Dan mengatakan dia nggak bisu. Dan lalu membayar mie-nya pakai uang receh anjir. Lalu Tianquo menghubungi Yang. Sementara itu Yang sibuk nemani kakaknya yang lagi latihan renang. Dan karena Zhongpeng di kecelakaan sebelumnya dia tersedak asap, dan sampai dirinya pun batuk-batuk. Dan dikarenakan Tianquo yang galau gitu, papanya pun mencoba membujuknya. Dia menanyakan. Lalu Tianquo mengatakan, apakah aku boleh memacari gadis yang tidak bisa mendengar? Dan papanya pun tercengang gitu. 安状呀，她是很难过，你是什么样的女孩子能够让我们家听？ 那个女生听不见的。 Lalu Tianquo pun mengunjungi rumah Yang. Tapi Yang tidak membukakan pintu. Dan menaruh kadonya di depan rumah Yang. Yang pun mengambil kadonya setelah Tianquo pergi. Dan isinya adalah celengan kaca yang berbentuk burung bangau. Lalu keesokan harinya pelatih Zhongpeng memberitahu bahwa performa renangnya menurun. Yang pun ingin menemani kakaknya, tapi kakaknya malah menyuruhnya pulang. Dan di saat di perjalanan pulang, Yang melihat hiasan-hiasan pohon gitu. Dan sesampainya di rumah, Yang pun melihat Tianquo yang menjadi pohon gitu. Lalu mengirimi pesan, yang dimana pesannya berisi tentang teori burung bangau, yang menceritakan bahwa hutan tropis sudah mulai hilang, binatang lainnya dan burung bangau mungkin akan punah juga. Untuk menjaga itu, bawa aku dan tanam aku di rumahmu. Begitulah isi pesan dari Tianquo. Tapi Yang mengatakan bahwa mereka berdua mungkin tidak cocok gitu, dan lalu masuk ke dalam. Dan lalu Zhongpeng pulang dalam keadaan mabuk, dikarenakan dia frustasi karena performa renangnya menurun. Dan tidak dapat bertanding tahun ini. Dan Yang meminta maaf gitu, karena Yang beranggapan salahnya dia. Dan Zhongpeng pun mengatakan dia tidak menyesal karena tidak mendapatkan medali.
Tapi dia menyesal karena selalu jadi beban adiknya. Dan keesokan harinya mereka berlibur gitu ya, melihat burung bangau. Serta mereka berdua bernostalgia. Tapi si Neng Yang malah curhat. Ada seorang laki-laki yang mengatakannya mirip burung bangau. Dan kakaknya pun menanyakan apakah Tianquo. Lalu mengatakan kalian berdua cocok. Dan Yang mengatakan dia tidak akan memacarinya, dikarenakan Tianquo tidak bisa mendengar. Peng pun menanyakan apakah kamu menyukainya. Yang pun menjawab dia selalu memikirkan Tianquo. Kakaknya Yang pun membujuk Yang serta membukakan pintu hati Yang. Dan keesokan harinya Tianquo pulang ke rumah. Yang sudah dinantikan kiriman dari Yang. Dan Tianquo bergegas, tapi malah balik lagi. Serta menanyakan ke kedua orang tuanya maukah menerimanya walau dia tunarungu. Dan kayaknya orang tuanya menyetujuinya ya. Dan lalu bapak Tianquo pun langsung bergegas. Sampai-sampai bensin motornya habis. Aduh bang, isi dulu lah bang. Dan sampai malam Tianquo baru menemui Yang. Serta berbicara di belakang Yang layaknya dua orang yang lagi ngobrol anjir. Dan dengan perlahan Tianquo mau nyongsor dari belakang gitu. Tapi Yang malah berpaling. Dan lalu mengajak Yang ke rumahnya menggunakan bahasa isyarat. Dan keesokan harinya mereka berboncengan gitu ya. Serta Yang pun memeluk Tianquo. Aduh. Dan sesampainya di rumah, Tianquo pun memanggil ayah dan ibunya, serta memperkenalkannya. Ayah dan ibunya Tianquo udah mempersiapkan tulisan-tulisan gitu supaya bisa berbicara dengan Yang. Dan memuji-memuji Tianquo gitu. Sampai-sampai ayah dan ibunya Tianquo menanyakan maukah menikahi Tianquo. Karena malu, Tianquo pun langsung merebut tulisannya. 我有啊，我愿意，我愿意。 Dan semua orang pun tercengang gitu karena Yang bisa bicara anjir. Dan rupanya selama ini mereka berdua saling salah paham gitu. 其实我本来也以为你听不见。 Lalu ayahnya Tianquo menanyakan, gimana kalian bicara waktu pacaran? Dan Yang pun menjawab, kami tidak bicara tapi menggunakan bahasa isyarat, sahut Yang. Dan mereka ngobrol-ngobrol gitu ya di kamar. Dan karena bahagia gitu, Yang pun langsung memeluk Tianquo. Dan sampai mereka cipokan anjir. Lalu scene berganti kepada mereka yang mencari Peng gitu ya. Serta Yang pun menanyakan mengapa tidak latihan. Dikarenakan Peng tidak bisa menambah performa renangnya, dia pun memutuskan untuk mencari pekerjaan dulu. Dan Tianquo pun menyemangati Peng. Dan 4 tahun kemudian Peng pun bisa mengikuti lomba renang gitu ya.
serta disemangati oleh Tianquo dan Yang Yang. Dan film pun tamat. Oke teman-teman, menurut admin film ini menarik lah untuk direview atau diceritain alurnya. Ya walaupun film ini film lama gitu ya, hitung-hitung bernostalgia kan. Dan yang menarik dari film ini tuh adalah tentang kesederhanaan kisah cinta mereka. Serta film ini pun membuktikan bahwa cinta itu tidak bisa diucapkan atau didengar. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video admin kali ini, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Gue admin Perfect Film, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.